Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan November ini merupakan bulan yang sangat-sangat banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Mengapa saya katakan demikian? Karena dimulai dari tanggal 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan, tentu ada yang tidak kalah pentingnya, yakni tanggal 25 November yang diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Guru merupakan satu titik tolak untuk menjadikan generasi yang mempunyai nilai pembelajaran tingkat yang terbaik. Generasi muda akan baik ketika mereka bisa mengenyam pendidikan dengan benar. Dan pendidikan dengan benar akan didapat ketika mendapatkan guru yang mempunyai kualifikasi yang baik. Di Indonesia, guru merupakan satu kondisi yang sejak dulu mempunyai prioritas yang utama. Walau mungkin secara penghasilan di tahun-tahun yang dulu mempunyai penghasilan yang relatif kecil, tetapi kontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat bisa dirasakan oleh semua kalangan, baik dari kalangan yang keluarga tidak mampu maupun dari kalangan keluarga yang sangat mampu. Ini juga terafiliasi bagaimana kerjasama antar lini, antar lembaga, antar departemen dan organisasi kependidikan, di mana saat ini guru mempunyai organisasi yang tentu kita kenal, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang di situ tentu mendapatkan sebuah apresiasi yang luar biasa, karena setidaknya mereka mengakui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang pendidikan dan pengajaran. Ini juga membuktikan bahwa guru juga mempunyai peran yang tidak kecil dalam mensukseskan pembangunan. Ketika generasi kita mengalami deadlock, kebuntuan dalam kecerdasan intelektual, maka tentu guru akan menjadi sorotan bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka mendidik para siswanya, bagaimana mereka mentransfer ilmu pengetahuan yang diberikan baik di dalam institusi pendidikan maupun di luar institusi pendidikan. Karena pendidikan di rumah, di sekolah, dan pendidikan luar sekolah atau dulu sering disebut dengan istilah tri pusat pendidikan, ini juga sangat menentukan. Bahkan ketika kemarin ada COVID-19, pendidikan tidak berhenti sampai di situ. Dan pendidikan ada terobosan-terobosan di mana ada daring, di mana ketika pendidikan dalam jaringan ini membutuhkan sebuah perjuangan di saat orang lain tertimpa atau terancam dengan COVID-19,
pendidikan pun masih berlangsung dengan baik. Sebagaimana agama juga demikian. Agama ini memberikan kewajiban kepada setiap manusia, karena sebaik-baik tugas atau sebaik-baik kegiatan adalah belajar dan mengajar. Sebagaimana tentu kita mengerti istilah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik belajar mengajar adalah belajar mengajar Al-Quran dan memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang tentu membutuhkan, khususnya umat muslim. Ketika kita berpikir bagaimana posisi guru saat ini, tentu berbeda dengan profesi kiai di saat dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Kiai itu memberikan pendidikan kepada santrinya tanpa batas. Bahkan orang nyantri di pesantren itu bisa mencapai 10, 20, atau bahkan 25 tahun atau 30 tahun nyantri. Itu kiai tidak kehabisan ilmu pengetahuan. Dan mengapa orang bosan di pesantren sebagian kecilnya? Karena di dalam pesantren itu tidak ada gelar, tidak ada gelar keilmiahan. Mungkin di pesantren mereka sudah khatam tafsir Jalalain, sudah khatam Kutub Sittah, sudah khatam tafsir Sawi, sudah khatam Al-Ibris, sudah khatam Al-Iqlil. Semua kitab sudah dipelajari, tetapi tidak ada gelar. Berbeda ketika orang berada di ranah akademisi. Di itu ada pendidikan dasar, SD, ada wajar, wajib belajar 9 tahun, bahkan terafiliasi, ada gagasan wajib belajar 12 tahun, sampai dengan saat ini. Dan ketika S1, mereka ada sarjana S1, kemudian ada S2, magister, dan S3, doktor, serta kelanjutan ada gelar-gelar yang lain. Yang ini bisa digunakan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Guru merupakan satu kondisi pengabdian, baik mental maupun spiritual. Di mana saja orang tentu berpikir, dulu ada pengertian bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu pahlawan yang tidak memerlukan jasa dari siapapun. Bahasa kasarnya demikian. Tetapi ungkapan ini tentu tidak semuanya bisa diterima, karena pahlawan adalah orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga tentu sedikit koreksi, apakah ini diterima atau tidak tentu ahli bahasa yang akan menyimpulkan. Tetapi yang paling penting adalah tentu kita harus sepakat dengan istilah guru adalah pejuang tanpa tanda jasa. Pejuang dalam rangka mencetak generasi-generasi cendekia atau cendekiawan yang akan memberi warna terhadap struktur atau terhadap keberlangsungan pemerintahan
di negara ini di kemudian hari. Terlalu banyak jasa dari guru, dan kita harus apresiasi bahwa guru PAUD atau pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, mempunyai jasa yang sangat-sangat luar biasa. Karena mereka harus mendidik karakter, budi pekerti, sifat, sikap, sopan santun, atau tata krama yang tentu ditanamkan dari awal. Keberhasilan anak-anak atau pelajar yang berada di sekolah menengah pertama atau sekolah lanjutan tingkat atas atau SMP, SMU, itu akan ditentukan oleh keberhasilan dalam mengajar ketika fase sekolah dasar. Ketika sekolah dasar yang baik, mereka sudah bisa membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan keterampilan-keterampilan yang lain, maka dia akan lebih mudah menghadapi fase atau jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Ada istilah yang tentu kita harus pahami sama-sama. Ketika di perkuliahan bukan disebut sebagai murid, karena murid itu sebenarnya adalah bahasa Arab, tapi disebutnya mahasiswa. Kalau kita sebut dengan istilah mahasiswa, mestinya yang mengajar itu maha guru. Karena maha itu artinya besar, siswa itu ya siswa. Mestinya yang mengajar bukan dosen, tetapi maha guru. Mengapa istilah ini tidak diterapkan di kancah pendidikan? Tentu saya tidak bisa menjawabnya, karena inilah yang menjadi satu kondisi yang telah berlangsung dalam waktu ke waktu, dari masa ke masa, dan dari jenjang ke jenjang pendidikan. Mengapa juga ketika SD, SMP, SMU itu yang mengajar disebutnya guru, tetapi ketika sudah sampai di tataran pendidikan tinggi disebutnya sebagai dosen. Tentu saya juga tidak bisa memberikan penjelasan, tetapi inilah yang menjadi fenomena yang mungkin harus kita perhatikan. Apakah hari guru itu hanya berlaku untuk guru SD sampai dengan SMU, tidak berlaku juga untuk dosen? Nah, itu tentu harus kita pertimbangkan, karena kalau secara profesi guru itu menyampaikan pembelajaran, dosen juga sama, juga menyampaikan pendidikan. Tentu akan sangat berbeda sekali antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan itu sangat bersifat kualitatif, sedangkan mengajar itu bisa bersifat kuantitatif. Karena mendidik itu tanpa batas. Bahkan ada filosofi pendidikan itu dilakukan dari ayunan sampai dengan liang lahat. Tetapi ketika pembelajaran atau pengajaran tentu hanya menyelesaikan fase-fase kurikulum, menyelesaikan dari grade ke fase tertentu ke fase yang lainnya, sehingga ini menjadikan satu kondisi yang sangat berbeda. Kalau di lingkungan pesantren, kiai itu mendidik. Mengapa saya katakan demikian? Karena kiai itu bertanggung jawab kepada santrinya itu fid dunya hatal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Berbeda dengan guru. Guru tidak mempunyai beban yang seberat itu. Tentu harus juga dipikirkan, apakah memang iya guru tidak mempunyai tanggung jawab yang besar
untuk memintarkan murid-muridnya. Kalau kiai, para alim itu akan memberikan, akan mewakafkan semua kepentingan-kepentingannya untuk mendidik santri. Tetapi kalau guru tentu ranahnya tidak sedalam itu. Dan yang terpenting adalah bahwa ada hari santri, tetapi tidak ada hari kiai. Ada hari guru, tetapi ternyata belum terbentuk atau belum ada hari siswa nasional. Inilah yang tentu saja menjadikan bahan perenungan kepada kita, bahwa masing-masing kita mempunyai kewajiban untuk mengajari, untuk mendidik generasi-generasi sesudah kita, atau generasi anak cucu kita yang akan meneruskan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam satu kondisi anak kita mengalami kebuntuan-kebuntuan, baik dalam cara berpikir, baik dalam menghadapi persoalan atau hal-hal lain, tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana kecepatan dan ketelitian serta kecermatan dalam menghadapi atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Ada istilah Jawa yang sangat populer pada saat lalu, menjadi siswa atau menjadi guru itu ada modal dasar, yakni lantip trengginas. Lantip itu mempunyai daya nalar yang bagus, responsif. Trengginas itu cekatan. Bagaimana ketika siswa menghadapi permasalahan, sulit memecahkan sebuah persoalan, maka tentu guru harus lantip dan trengginas untuk bisa memberikan problem solving, konklusi yang baik, sehingga mendapatkan satu kondisi di mana para siswa mendapatkan solusi yang terbaik. Agama juga demikian, kita harus selalu menyampaikan apa yang kita ketahui, walau hanya sedikit hal yang kita ketahui. Baligh anni walau ayah. Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Tetapi satu ayat itu tentu harus dikuasai dulu oleh penyampainya, oleh narasumbernya. Jadi tidak hanya sekedar mentransfer teori, tapi transfer learning, mentransfer pemahaman, supaya pemahaman yang kita sampaikan setidaknya sama dengan pemahaman orang-orang yang menerima pembelajaran dari kita. Ketika ada buku bagus namanya Krido Graito, bagaimana mengolah, mengasah, dan melatih kognitif faktor penalaran, faktor Graito, itu menjadi satu kondisi yang harus dipentingkan untuk menghadapi masa yang seperti ini. Sebuah kondisi rekontekstualisasi dalam pengembangan ilmu sangat dibutuhkan. Mengapa demikian? Karena rekontekstualisasi ini terkait juga dengan pemahaman-pemahaman yang banyak. Sebagaimana pelajar sekarang belajar untuk juga reaktualisasi. Bagaimana aktualisasi dirinya juga tercermin dalam pembelajaran yang dilakukan. Sehingga dalam kondisi ini guru memerlukan objek
metode, dan proses pengembangan pendidikan yang tentu harus bekerja sama dengan banyak pihak, dengan ulama, dengan umaro. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan birokrasi kalau dengan umaro. Kalau dengan ulama, tujuannya adalah untuk memudahkan bagaimana supaya kurikulum itu bisa dimiliki oleh setiap organisasi. NU misalnya, NU juga harus mempunyai sistem pendidikan nasional yang arahnya nanti bisa dielaborasi dengan sistem pendidikan nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana Muhammadiyah juga demikian. Artinya apa? Ketika ormas Islam mempunyai standarisasi sistem pendidikan yang bisa bekerja sama dengan pendidikan yang berlaku di negara ini, maka tentu akan menyiapkan generasi-generasi muda ke depan untuk bisa sekedar tidak hanya pandai secara intelektual, tapi juga pandai secara spiritual. Wajar kiranya kita berharap generasi ke depan menjadi generasi yang mantap, menjadi generasi yang terampil, yang cerdas, imtaknya baik, tapi juga mempunyai iptek yang baik, mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai ketawaduan, tetapi juga mempunyai kecermatan dalam mengarungi kehidupan, sehingga mereka mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga tentu dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan mutu pendidikan kita, kualifikasi pendidikan kita dengan meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada, baik kompetensi personal, kompetensi sosial, maupun kompetensi profesional, serta menata hati dan menata diri untuk bisa memberikan yang terbaik kepada generasi-generasi yang akan datang, supaya mampu bersaing dengan negara lain, mampu membangun bangsa ini dengan arif dan bijaksana, serta memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa, negara, dan tidak hanya itu saja, tetapi setidaknya bermanfaat untuk agamanya, baik dunia maupun akhirat. Yang terpenting adalah dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Semoga jasa-jasa panjenengan, Bapak Ibu guru, guru saya, guru kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih atas pendidikan yang sangat tulus yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa seperti ini. Itu bukan dan tidak lain adalah karena jasa dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan yang lainnya. Bapak Kiai, para ulama, para masyayikh, kami sangat berterima kasih karena dengan adanya beliau-beliau semua ini, kami bisa mengerti tentang agama, kami bisa mengerti tentang bagaimana sholat, bagaimana berpuasa, bagaimana berzakat, infak, dan sedekah. Tentu juga kami juga bisa mengerti tentang bagaimana ketatanegaraan RI, Republik Indonesia, bagaimana Pancasila, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan hal-hal lain terkait dengan pendidikan.
Dan yang terpenting adalah semoga amal tulus dari panjenengan semua akan dicontoh oleh generasi berikutnya yang semoga saja tidak hanya sekedar mencari penghidupan, mengharapkan penghasilan per bulan, tetapi tentu menghadirkan sebuah prestasi akademis, prestasi spiritual, atau saya katakan menjadi guru yang guru plus, guru yang mempunyai kemampuan spiritualistik yang baik, guru yang mempunyai kecerdasan emosional yang mumpuni, yang mampu juga untuk membedakan mana siswa yang perlu mendapatkan pengajaran lebih dan mana siswa yang memerlukan bimbingan secara khusus. Mana sekolah-sekolah inklusi dan mana siswa-siswa yang berkebutuhan khusus yang harus dicermati dengan baik, agar mereka tidak hanya sekedar duduk, dengar, diam, tetapi bagaimana bisa berpartisipasi dalam pembelajaran dengan baik dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan teman-temannya, tidak minder atas prestasi orang lain, tetapi tidak jumawa atas upaya yang sudah mereka dapatkan. Andap asor, mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai tata krama yang baik, mempunyai sopan santun, ramah, dan bisa menempatkan diri pada kondisinya masing-masing. Itu tentu menjadi harapan kami sebagai orang tua siswa dan guru di dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga tak lupa kami juga mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap pembelajarannya. Mungkin ada guru yang saat ini belum harusnya naik pangkat, tetapi karena sesuatu dan lain hal, mungkin pangkat belum bisa didapatkan. Tetapi dalam hal ini, mari jangan patah arang, tidak patah semangat, tetap berkarya, tetap memberikan yang terbaik untuk keberhasilan secara pribadi, secara profesi, baik secara institusi, untuk kemajuan para siswa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada guru-guru dan dosen-dosen kita yang kita banggakan. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar andai kata kita mengalami hal-hal yang sulit, maka akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah ekonomi, masalah sosial yang kita hadapi, masalah penghasilan, utang piutang, atau yang lainnya yang belum selesai pada saat ini, semoga atas izin Allah yang diaminkan oleh semua yang mendengarkan acara ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kehadiran kita, kehadiran kami di sini akan mewarnai sesuatu yang berbeda terhadap kehidupan kita semua. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan pada agama kita, kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.